Wa subhanallah, dan subhanallah. Nah, kalau terjemahan masa lalu apa? Maha suci. Ya. Maha suci Allah. Orang kalau sekarang ingat suci apa? Cucian. Ya. Maka kata maha suci kita boleh maknai dengan makna yang lebih pas. Maha suci, coba ayat tentang Isra Mi'raj, subhanalladzi asra. Enggak nyambung kalau diterjemahkan maha suci. Orang Arab itu kalau melihat sesuatu yang mustahil terjadi, itu namanya subhanallah. Artinya subhanallah, sangat hebat. Masya Allah, lebih lagi di atasnya, yaitu subhanallah. Enggak bisa kepikir oleh otak, tapi terjadi, namanya subhanallah. Ya, salam. Ya. Itu perbedaan antara subhanallah terjemahan lama dengan terjemahan baru. Ya. Nah, dimulai Pak. Jadi kalau zikir Pak ada sholat, baca subhanallah, maha hebat engkau ya Allah. Kita kalau ngelihat ke badan, nggak usah ngelihat ke alam, kita terlalu jauh. Alam dalam tubuh ini sudah terlalu banyak. Dalam tubuh kita ada puluhan ribu alam dalam tubuh ini. Mulai dari alam rambut, di rambut itu adalah alam lagi. Itu darah itu ada beberapa lapisan alam di dalamnya. Banyak sekali. Dan itu maka kita katakan subhanallah. Nah, ungkapan yang begini, kalau kita membaca subhanallah, maha hebat engkau ya Allah, terima kasih ya Allah, tamla'an, akan memenuhi timbangan amal. Amal apa yang dapat memenuhi mizan? Bukan amalan fisik, tapi amalan, kalau ungkapan terima kasih, mengagumi, itu amalan apa? Itu yang berterima kasih lisan atau qalbu? Qalbu. Jadi subhanallah itu ungkapan qalbu saat mengagumi Allah. Alhamdulillah itu ungkapan qalbu saat berterima kasih kepada Allah. Itu yang bisa memenuhi mizan. Kalau baca 400, 4.000, 10.000 itu gak penuh-penuh nih. Tapi sekali kita mengatakan maha hebat engkau ya Allah, langsung penuh. Itulah kenapa kemudian zikir itu diulang-ulang. Siapa tahu di angka kesekian rasa itu muncul. Itu rahasianya. Ya. Nanti kita lihat aja kalau kita masuk ke padang mahsyar, ada pengadilan, ya, mizan di situ. Nanti kita lihat orang yang banyak kuantitas zikirnya gak penuh-penuh, tapi yang berzikir dengan ma'rifatnya, nah itulah ma'rifat subhanallah. Jadi berzikir itu dengan kenal siapa yang kita zikirkan. Jangan cuma ngejar angka. Yang ngejar angka ya kayak orang sekarang lah, kerja banyak gaji dikit gitu. Paham maksudnya? Pilih mana? Kerja dikit tapi dengan kecerdasan otak. Duitnya banyak, kan banyak orang begitu sekarang? Ya. Inilah perbedaan abid dengan arif. Ya. Abid beramal dengan fisik, banyak kuantitas, lemah kualitas. Kalau arif, orang yang kenal Allah, dia beramal dengan kualitasnya. Sedikit zikirnya sama dengan sebanyak orang zikir di sana. Inilah zikir yang diajarkan Nabi kepada Juwairiyah dan Sofiyah. Jadi Nabi ketika berangkat subuh, itu mereka masih zikir. Biji tasbihnya ada 4.000. Cuma dulu belum diikat. Ikatan itu baru di zaman Abu Hurairah. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah 4.000. Dan itu sudah bolak-balik. Anggap saja sekali khatam. Nabi baru pulang di waktu duha. Nabi biasa sarapannya waktu duha. Tapi sarapannya bukan uduk ya. Pulang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lihat Juwairiyah, maukah engkau aku ajarkan zikir yang lebih afdol dari itu? Ini orang salah faham. Ada kelompok yang anti mazhab, anti kaifiat zikir.
lalu mengatakan ini dalil bahwa menghitung zikir adalah bid'ah. Loh, apakah Nabi memdiamkan bid'ah? Seandainya bid'ah, tentu Nabi sudah mengingkarinya semenjak sebelum berangkat ke masjid. Menghitung. Enggak. Ini bab yang disebut kurikulum berzikir. Bahwa ada orang, kalau zikir pertama harus ngitung dulu, kuantitas dulu. Setelah kuantitas dikejar, maka Nabi naikkan makomnya. Kurikulum berikutnya, zikir kualitas. Satu zikir sama dengan sejumlah tasbih. Tasbihnya berapa tadi? 4.000. Kata Nabi, maukah engkau aku ajarkan zikir jika engkau baca sekali sama dengan sebanyak yang kau baca tadi? Ya, Juwairiyah senang. Tapi Juwairiyah sudah mengalami zikir yang 4.000, sehingga dia tahu rasanya mana yang enak. Di saat itulah Nabi mengatakan, bacalah subhanallah bihamdihi adalah khalqihi wa zinata arsyihi wa ridha wa midada kalimatihi. Boleh dibolak-balik gitu ya. Subhanallah bihamdihi adalah khalqihi wa zinata arsyihi. Ada riwayat lain, subhanallah adada ma khalaqa fis sama', subhanallah adada ma khalaqa fil ard, subhanallah adada ma zalik, subhanallah adada ma huwa khaliq. Intinya, maha suci Allah sesuka-sukamu ya Allah. Maha hebat engkau sebagaimana engkau hebat ya Allah, bukan sebagaimana aku yang mengatakannya. Engkau hebat bukan karena aku memuji, engkau suci bukan karena aku yang mensucikan, tapi sesuka-sukamu ya Allah. Jadi menyerahkan maknanya kepada Allah. Sekali baca itu sama dengan 4.000. Ada nggak yang mau begitu? Ya. Jadi antum nih baca zikir yang tadi, cuma rasanya nggak muncul. Sama aja. Sama dengan zikir satu kali. Nah, ini yang dilupakan oleh orang-orang awam sekarang yang pemburu pahala. Ya, banyak kan pemburu pahala. Wah, ini sama dengan 4.000 nih, dibaca sekali aja. Tapi dia tidak paham apa maksudnya. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi, maha hebat Allah sebanyak makhluknya. Wa zinata arsy, seberat arasnya. Apalagi Pak Haji? Subhanallah khalqihi wa zinata arsy wa ridha nafsi, seridho-ridho Allah, sesuka-suka Allah. Wa midada kalimati, sebanyak bilangan kalimahnya. Ada yang tahu jumlah makhluk Allah? Ada yang tahu? Gak usah jauh-jauh, di badan kita ada berapa makhluk? Berapa sel di tubuh? Gak ada yang tahu kan? Sampai hari ini ahli biologi, ahli kimia gak ada yang tahu. Mereka cuma memperkirakan sekian miliar. Gak ada yang tahu angka pastinya. Lalu kita ngomong, maha hebat engkau ya Allah, sebanyak bilangan sel yang ada di tubuhku. Wah, itu semua selnya langsung hidup itu Pak. Dalam zikir thariqah disebut namanya kullu jasad. Zikir semua bagian tubuh. Tubuh kita diajak zikir biar sehat. Dan itu ajaib ya. Makanya disebut kalau kita baca subhanallah, maha suci, maha hebat engkau ya Allah, sebanyak bilangan makhluk, banyak sel di tubuhku. Udah, tubuh kita semuanya hidup tuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, jadi kalau baca subhanallah, mulai baca subhanallah dengan ma'rifat, bukan dengan adat, angka. Adat bahasa Arab pakai dal, angka. Nggak pakai angka lagi kalau bisa. Angka itu cuma kurikulum aja. Kok ada sekarang kelompok yang saklek dengan angka, baik kelompok anti sufi ataupun sufi. Ini lucu. Ya, yang anti sufi bilang hanya 33, kurang nggak boleh lebih bid'ah. Itu kan cuma contoh 33 itu. Emang kalau lebih nggak boleh? Ada. Terus ayat Qur'annya gimana? Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang beriman, zikir sebanyak-banyaknya. Zikir sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya itu versi banyak kita atau banyak Allah? Nah, maksudnya banyak versi Allah. Udah segini umur Pak masih nggak ngerti juga ma'rifatullah, kan aneh. Masa harus anak muda yang ngajarin? Ya, harus mulai berzikir dengan ma'rifatullah. Kita pakai angka-angka sombong nanti. Apalagi aku nyebut-nyebut umur, sombong ntar. Lu belum lahir gue udah zikir. Ntar kalau dibalikin kayak seperti hadis Juwairiyah gimana? Ya, betul ente zikir, tapi pakai angka.
nggak pakai ma'rifat. Lewat kita sudah. Nah, di akhir zaman ini kan ujian kita banyak. Ujian kita pakai handphone, smartphone. Kayaknya kita ini sok sibuk apa sibuk beneran saya nggak tahu. Ya, maka nggak ada caranya kecuali mengaktifkan zikir dengan ma'rifat.